Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Untuk rekan-rekan semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa saya mohon untuk memberikan dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu agar tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang rutin saya bagikan. Rekan semua, sebagai peternak kecil rumahan, bagaimana sih cara paling ideal untuk menghasilkan DUC yang bisa cepat besar? Untuk yang masih baru dalam bidang ternak ayam kampung, ini mungkin menjadi masalah yang cukup rumit dan agak berat, dan tentunya mendesak untuk diselesaikan. Nah, untuk alasan tersebut, kali ini kita akan membahas secara khusus langkah yang paling mudah dan paling ideal serta murah yang bisa dilakukan peternak rumahan dalam menghasilkan bibit ayam yang cepat besar. Bagaimana sih caranya? Sederhana saja sebenarnya. Caranya yaitu dengan menggunakan materi indukan terbaik yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saya garis bawahi, yang ada di sekitar kita. Untuk hasil DUC yang lumayan cepat besar, saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana cara melakukannya, yaitu mengenai jenis penjantan yang digunakan, kemudian jenis indukan yang digunakan itu seperti apa. Pertama, mengenai indukan jantan atau ayam jagonya. Untuk ayam jantan ini, saya memilih jenis ayam yang memiliki postur paling besar, yaitu dari jenis ayam bangkok. Ayam bangkok kita pilih menjadi pejantan karena memang memiliki postur atau bentuk badan yang besar jika dibandingkan dengan jenis ayam lain. Nah, dengan menggunakan jago ayam bangkok ini, maka diharapkan nantinya hasil DUC juga memiliki postur yang tidak jauh berbeda dari indukan jantan yang kita gunakan tersebut. Nah, supaya biayanya tidak terlalu mahal, kita bisa memilih jenis ayam jago bangkok yang sudah tidak digunakan untuk kontes. Artinya ayam-ayam yang memang sudah diperuntukkan untuk pacek atau untuk jantanan saja. Yang terpenting yang perlu kita ingat adalah jago atau ayam jantan tersebut masih produktif dan memiliki postur tubuh yang ideal atau yang besar. Dengan menggunakan ayam bangkok sebagai pejantan, umumnya DUC yang saya miliki pertumbuhannya lebih bagus atau cukup bagus. Beda dengan ayam kampung yang biasa, ayam kampung yang kecil-kecil itu. DUC-nya bisa cepat besar, pertumbuhannya lumayan, dan tentunya hasil akhirnya juga cukup memuaskan karena didukung dengan fisik yang mirip dengan pejantannya atau ayam jagonya. Nah, rekan semua, selain hal-hal di atas, jago bangkok bisa menjadi pilihan karena juga cukup mudah untuk ditemukan. Umumnya di banyak daerah di Indonesia cukup banyak ayam bangkok dan tidak sulit untuk mencarinya. Hal ini tentu membuat ongkos pengadaan jago tadi tidak akan terlalu berat bagi kantong-kantong peternak kecil atau peternak rumahan. Jadi yang perlu dipertimbangkan tadi adalah mengenai postur tubuhnya. Jadi indukan jantan yang kita gunakan itu postur tubuhnya yang bagus. Kemudian yang tak kalah penting juga harganya atau yang ada aja di sekitaran kita. Kalau kita bisa menggunakan atau mengusahakan jenis ayam lain yang posturnya juga memadai, tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kedua, mari kita bahas untuk indukannya, betinanya. Untuk ayam betina atau induknya paling mudah kita bisa menggunakan ayam kampung biasa. Jenis ayam ini banyak sekali dipelihara oleh masyarakat sehingga kita tidak akan kesulitan dalam mencari indukan. Nah, selain karena mudah untuk dicari, harganya juga tidak terlalu mahal. Induk ayam kampung biasa juga memiliki kelebihan di bidang produksi telur.
Meski badannya cenderung lebih kecil dari ayam Bangkok, namun produksi telur ayam kampung biasa masih lebih banyak jika dibandingkan dengan jenis ayam Bangkok. Dengan begitu, ketika disilangkan dengan ayam Bangkok, maka diharapkan telur yang dihasilkan tetap akan banyak sehingga hasilnya lebih maksimal lagi. Dengan begitu, kita tidak akan takut rugi memberi pakan indukan yang telurnya sedikit. Apalagi selain produksi telurnya yang masih lumayan, sebenarnya induk ayam kampung biasa ini juga cukup cepat bertelur lagi jika dibandingkan dengan jenis ayam lain dengan penanganan yang tentunya pas atau sesuai. Nah, rekan semua, dengan menggunakan jago Bangkok dan indukan ayam kampung biasa, DOC atau anak ayam yang dihasilkan biasanya rata-rata perkembangannya akan lumayan bagus. DOC memiliki postur yang ideal, besar. Pertumbuhan DOC juga relatif lebih cepat besar jika dibandingkan dengan DOC dari ayam kampung biasa tanpa persilangan. Dan yang terpenting, ketika besar nanti, ayam kampung hasil silangan seperti ini masih memenuhi kriteria, bahkan sangat memenuhi kriteria minat konsumen yang umumnya menyukai daging ayam kampung. Berbeda dari jenis ayam kampung lain yang tentu saja sudah banyak juga yang diternak. Nah, bentuknya untuk hasilnya dari DOC-DOC yang kita hasilkan tersebut, bentuknya ya ayam kampung, artinya sangat mirip. Kemudian bulunya ya ayam kampung, dan rasanya juga tetap sama, yaitu ayam kampung. Bentuk fisiknya ayam kampung, bulunya ayam kampung, rasa dagingnya juga tidak bisa dipungkiri masih sama, yaitu seperti ayam kampung. Maka wajar ayam-ayam dari DOC seperti ini tetap laris manis di masyarakat, bahkan lebih laris karena badannya yang lebih besar sehingga dagingnya lebih berisi. Kemudian yang terakhir, rekan semua, dalam melakukan silangan seperti ini, perhatikan juga jenis indukan yang digunakan, apakah termasuk dari jenis indukan ayam cetak atau indukan super, karena hal ini juga bisa berpengaruh terhadap prosentase DOC yang mirip dengan pejantannya. Nah, itulah tadi rekan semua yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara menghasilkan DOC yang cepat besar khusus untuk peternak kecil atau peternak rumahan, sehingga dengan biaya murah dan cara yang mudah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang berkenan. Sampai bertemu pada video selanjutnya.